kita kembali bersama-sama bertemu di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada kelas 7. Hari ini kita membahas tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Sebelum kita bersama-sama berdoa, tolong nanti yang berdoa siapkan diri ya. Siapa yang hari ini suaranya harus lantang. Tolong ya. Sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan menyanyikan lagu Buah-buah Roh Kudus. Silakan anak-anak. Sesuatu ke mana? Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa kepada kita berdoa. Pada ini dari awal sampai pertengahan dan akhir. Kami dan kemudian semua dan kami berdoa. Amin. Iya, pada pagi hari ini Ibu akan mengabsenkan siapa yang tidak hadir ya. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Berarti semua hadir ya, lengkap semua ya. Oke, kalau memulai pelajaran kita, siapkan diri kalian, siapkan bukunya, siapkan pensil dan pulpennya, karena nanti Ibu akan menjelaskan, kalian bisa mencatat materi-materi yang kalian anggap penting yang Ibu jelaskan. Baiklah, anak-anak, semangat. Kita hari ini mulai belajar karena Tuhan Yesus baik, Dia akan menyertai proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, ada yang ingat apa yang kita bahas pada pelajaran minggu yang lalu? Kita membahas bab 6 ya. Apa judulnya? Menjaga dan melestarikan alam. Oke. Dan apa yang kita bahas dalam menjaga dan melestarikan alam? Apa arti menjaga dan melestarikan alam bagi manusia? Ada yang masih ingat? Silakan suaranya yang keras. Silakan. Bagi umat Kristen memelihara alam merupakan kewajiban. Oke, bagi umat Kristen memelihara alam adalah kewajiban. Selanjutnya apa lagi? Ya, Perlin silakan. Sebagai tanggapan atas kasih Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan seluruh ciptaan. Iya, sebagai tanda atau tanggapan dari kasih Allah yang telah menciptakan dan menyelamatkan seluruh ciptaan. Selanjutnya, slideshow ya. Bentar ya. Di situ gambar tersebut, silakan. Ya, silakan Marcel. Kegiatan gotong royong. Oke, ada lagi? Siapa? Harto? Gambar 6 agama yang dianut di Indonesia. Oh iya, itu ada kita lihat ya. Ada 6 agama. Gambar 6 agama yang dianut di Indonesia. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Melin silakan. Salaman kepada guru. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Bella. Gambar apa? Orang mengetuk pintu. Nah, dari gambar-gambar tersebut, perbuatan apa sih yang kalian lihat dari perbuatan yang dalam gambar tersebut? Apa? Positif. Yang positif ya. Bagus sekali Marcel, terima kasih. Itu merupakan salah satu
tersebut termasuk apa tadi? Termasuk apa? Perbuatan apa? Ya, selain positif termasuk apa? Nilai-nilai Kristiani. Nah, itu yang ada pada gambar. Baiklah anak-anak, sebelum kita lebih lanjut, Ibu akan membacakan KIKD indikator dan tujuan pembelajaran bagi kita pada pagi hari ini, di mana kita mempelajari nilai-nilai Kristiani memiliki tujuan yang pertama. Melalui pembelajaran problem basic learning, peserta didik di kelas 7 diharapkan dapat mampu memahami nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. Yang kedua, memahami nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup remaja Kristen. Yang ketiga, tujuannya yaitu membuat karya yang berkaitan dengan praktek hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Baiklah, kembali kita diperhadapkan pada gambar. Silakan kalian ungkapkan apa yang kalian lihat dari gambar tersebut. Kegiatan apa? Ya, silakan Sela. Gambar satu keluarga yang sedang membaca Alkitab. Iya, gambar satu keluarga yang sedang membaca Alkitab. Gambar yang kedua? Ya, silakan Neta. Gambar orang sedang beribadah di gereja. Gambar orang sedang beribadah di gereja. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama kita lihat orang yang sedang beribadah di rumah. Nah, yang ibu tanyakan, ada nggak di antara kalian yang mengadakan atau melakukan kegiatan seperti pada contoh gambar di depan? Silakan. Ya, Ferin silakan. Beribadah singkat. Oh, berarti di rumah Ferin ada ibadah singkat. Tiap hari apa, Ferin? Apakah setiap hari atau 1 minggu sekali? 1 minggu sekali. Oke, berarti secara bergantian dalam memimpin ibadahnya. Ya. Oh ya, bagus sekali ya Ferin. Apakah ada lagi keluarga lain yang melakukan kegiatan seperti Perlin? Iya, Meita juga. Apa yang dilakukan Meita? Ibadah singkat. Ibadah singkat juga. Iya, bagus sekali ya. Berarti ada keluarga, ada dari kalian yang melakukan kegiatan seperti pada gambar. Nah, dari contoh gambar tersebut itu termasuk menerapkan nilai-nilai Kristiani. Iya, pintar sekali. Terima kasih ya Perlin. Kegiatan yang dilakukan pada gambar termasuk yaitu contoh dari penerapan nilai-nilai Kristiani. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Kita membahas yaitu pelajaran 7, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu nilai? Nilai Kristiani. Apa yang kalian ketahui tentang nilai? Silakan. Siapa? Angkat tangan ya. Ya, Meta silakan. Nilai Kristiani adalah suatu tantangan yang dijadikan paduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Oke, adalah tatanan yang menjadi acuan agar remaja Kristen bisa hidup sesuai dengan perintah Allah. Ada lagi di situ pendapatnya tentang nilai? Apa? Nilai adalah apa? Konsep. Iya, konsep yang dijadikan prinsip hidup. Ya, terima kasih Parvel. Jadi, pengertian nilai adalah setiap manusia selalu menginginkan apa yang baik bagi dirinya. Perasaan tentang apa yang baik dan benar akan menjadi arahan bagi tujuan hidup. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting yang berguna bagi kemanusiaan. Oke, di situ. Dan juga kita lihat di situ dikatakan bahwa nilai adalah konsep yang dijadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Iya, pintar sekali. Dalam bersikap dan bertindak. Selanjutnya, pengertian nilai secara iman Kristiani.
pengertian nilai secara iman Kristiani, di situ dapat kita lihat nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh tiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran. Lebih jelas, ajaran Yesus Kristus. Maksudnya seperti ini ya. Yesus dalam masa pelayanannya menunjukkan perbuatan baik selama dia hidup di dunia. Nah, di situ dari perbuatan-perbuatan yang diberikan atau dicontohkan Yesus tadi bisa kita contoh, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang mana yaitu nilai-nilai tersebut menjadi tatanan atau panduan kita dalam bertindak dan apa? Mengambil apa? Iya, yang keras ya. Tolong ya, sekarang suaranya yang keras. Yang semangat, oke? Mengambil keputusan. Oke. Nilai Kristiani di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru dikenal dengan kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Dua kerajaan ini menganut nilai-nilai yang berbeda. Kalau kerajaan Allah, dia menganut atau yang terkandung dalam kerajaan Allah adalah hal-hal yang baik. Bisa kita ambil contoh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 seperti lagu kita tadi ya, yaitu tentang apa? Buah-buah Roh Kudus. Iya, terima kasih Marvel. Silakan Marcel, kamu sebutkan apa tadi buah-buah Roh Kudus tadi? Apa tadi Marcel? Buah-buah Roh Kudus? Kasih, Ya, sukacita, kasih. damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya, terima kasih. Iya itu ya. Jadi kerajaan surga menganut buah-buah Roh Kudus, di mana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu nilai-nilai yang dianut dalam kerajaan surga. Nah, kalau kerajaan dunia, apa yang dianut oleh kerajaan dunia? Yaitu bisa kita lihat di situ apa? Kekayaan, apa lagi? Bisa bantu Ibu? Kekuasaan, Ya, kekuasaan, apa lagi? Kesenangan. Lanjut. dendam, Ya, balas dendam. Ketenaran. dan status nilai-nilai dunia. Iya, di situ ada kecemburuan, ada kebencian, ada konflik antar sesama. Jadi kerajaan dunia itu menganut tentang yang namanya kekayaan lebih di atas segala-galanya, di mana kekuasaan itu penting di dalam kerajaan dunia. Nah, oleh sebab itu anak-anak, nilai-nilai Kristiani yang harus kita contoh yaitu dari kerajaan surga yang menerapkan buah-buah Roh Kudus. Bisa dimengerti sampai situ? Lanjut, kita masuk dalam nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita? Bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Kristiani? Nilai Kristiani tidak otomatis menjadi muncul di dalam kehidupan kita. Dia memerlukan yang namanya pembiasaan dan latihan. Kita umpamakan nilai Kristiani seperti tumbuhan. Yang namanya tumbuhan agar dia bisa tumbuh harus apa? Dia apa? Disiram. Diapain lagi? Supaya subur. Dipupuk. Iya, terima kasih Marcel, suaranya ya. Tolong bantu Ibu suaranya. Dipupuk dan disiram agar dia bisa tumbuh dengan subur. Demikian juga dalam kehidupan Kristiani, agar nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita itu bisa tetap bertumbuh dengan baik, harus kita pupuk dan kita siram. Nah, ada yang tahu dengan apa kita menyiram dan memupuknya? Dengan apa?
Kristiani. Ayo, dengan apa? Mau? Ayo. Menjadi orang yang rendah hati dan pengasih. Menjadi orang yang rendah hati yang pengasih. Ada yang lebih tepat apa yang kita lakukan agar iman dan nilai-nilai Kristiani kita tadi dapat semakin bertumbuh dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Dengan cara apa? Menjadi orang jujur dan setia. Menjadi orang jujur dan setia. Oke, ada lagi? Di situ. Mengasihi sesama. Iya, mengasihi sama. Oke. Yang dapat kita lakukan agar nilai-nilai Kristiani tadi bisa semakin bertumbuh dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara berdoa. Apa lagi? Marvel, aduh pintarnya si Marvel, membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, selain berdoa, membaca firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Yang saat ini tidak bisa kita lakukan karena ada pandemi, apa? Beribadah. Nah, karena beribadah tidak bisa kita dilakukan di gereja, maka seperti si Perlin tadi ya, dengan si Meta, mereka melakukannya di rumah masing-masing. Itu bisa kita contoh. Nah, supaya nilai-nilai Kristiani tadi dapat bertumbuh dengan subur, 3 hal itu yang harus kita lakukan. Berdoa, membaca firman, dan beribadah. Oke, bisa dimengerti sampai situ anak-anak? Bisa. Oke, baiklah. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Sekarang kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Pera mau tanyakan apa? Bisa tahu aja supaya teman-temannya bisa lihat Pera. Maju ke depan. Menjadi orang yang rendah hati dan setia. Ya, menjadi orang yang Baiklah, terima kasih yang bisa Ibu bacakan ya pertanyaan si Pera. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang menerapkan nilai? Apa yang terjadi dalam kehidupan orang yang tidak menerapkan nilai-nilai Kristiani? Ada yang bisa bantu Ibu? Ada yang bisa bantu Ibu menjawab dari pertanyaan Pera? Silakan. Meta, silakan. menjadi orang jujur dan setia. Yang mana itu Pera? Orang yang hidup dalam nilai-nilai Kristiani ya? Ya, menjadi orang yang? Menjadi orang yang jujur dan setia. Menjadi orang yang jujur dan setia. Ada lagi yang bisa bantu? Menjadi orang yang suka berkelahi. Yang ditanyakan yang menerapkan nilai-nilai Meta, belum yang tidak menerapkan. Perlin. Menjadi orang yang rendah hati dan pengasih. Iya, menjadi orang yang rendah hati dan pengasih. Lanjut, ada lagi? Menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua. Ya, ada lagi? Sudah? Berarti yang tidak menerapkan nilai-nilai Kristiani apa? Ayo. Ayo, Anthony. Ya, Anton. Silakan. Menjadi orang yang? Orang yang sombong. Oke, ada lagi? Silakan. Orang yang pembenci. Menjadi orang yang? Pembenci. Ya, pembenci. Ya, menjadi orang yang pembenci. Ada lagi? Ya, Menjadi silakan. orang yang suka berkelahi. Iya, menjadi orang yang suka berkelahi. Ya itu Pera ya. Tadi teman-temannya sudah bantu. Kalau orang-orang yang menerapkan nilai-nilai Kristiani dia akan menjadi orang yang menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang apa? Selalu mengasihi Tuhan,
mengasihi sesama, ya. Nah, ketika dia tidak menerapkan nilai-nilai di sini, apa tadi? Dia akan menjadi orang yang sombong tadi, ya, dikatakan Anton tadi. Apalagi Marcel tadi? Menjadi orang apa? Menjadi orang yang pembenci. Nah, itu salah satu contoh dari orang yang tidak menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya. Yang pasti salah satunya menjadi orang yang selalu menyimpan dendam. Itu kalau tidak menerapkan nilai-nilai Kristiani. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk dalam kelompok, ya. Sebelum kalian masuk dalam kelompok, ibu bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Kalian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti jadi 2 kelompok, ya. 3 orang. Tiap kelompok terdiri dari 3 orang. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan, ambil tugasnya. Tapi sebelumnya catat dulu pertanyaannya. Maaf ya, catat dulu. Oke, tugas kelompok yang pertama, nilai-nilai Kristiani apa saja yang bisa kalian dapatkan di dalam keluarga? Ini ada di sini. Ini bisa kalian lihat, ya, itu. Nilai-nilai Kristiani apa saja yang bisa kalian dapatkan di dalam keluarga? Yang kedua, apakah nilai-nilai Kristiani itu perlu untuk diterapkan dalam kehidupan pergaulan remaja masa kini? Yang ketiga, mendaftarkan dan menguraikan dengan singkat ayat-ayat dalam Injil Matius 5 ayat 3 sampai 10 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 26 yang berhubungan dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi Alkitabnya nanti silahkan dibuka, kalian daftarkan apa yang dikatakan dalam situ, dan juga kalian dari isi dari dalam yang ada dalam nas-nas tersebut. Oke, silakan ketuanya maju. Silakan. Langsung bentuk kelompok, ya. Kelompok 2 silakan. Ayo kalian. Silakan, berarti 1 cewek ikut kelompok sini. Marcel. Silakan. Baik, silakan. Gabung. Sela, gabung ke tempat Marcel. Ayo, tarik kursinya. Berarti kan? Silakan diskusikan. Nanti saya presentasikan, ya. 2 orang nanti maju ke depan mewakili untuk membacakan hasil dari kelompoknya. Silakan. Diskusinya silakan kalian maju mempresentasikan hasil kalian. Kelompok 1 silakan. Kelompok Marcel silakan maju ke depan. 2 orang mewakili, ya. Silakan. 1. Itu 1 di bawah. Hasilnya. Baiklah, kami kelompok. Perkenalkan, nama kelompok kami kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Marcel dan teman saya Sela, dan kami akan memberikan hasil diskusikan kelompok 1 kami dengan jawaban. Pertanyaannya baca dulu, Mas. 1. Nilai-nilai Kristiani apa saja yang bisa kalian dapatkan di dalam keluarga? Jelaskan. Jawaban nomor 1, cinta kasih, hormat menghormati, kesetiaan, kesabaran, cinta kasih. Tanpa kasih tidak akan terwujud keluarga Kristen yang ideal atau peduli sesama. Hormat menghormati, saling menghormati dalam keluarga, dan hak kewajiban anggota keluarga. Kesetiaan, Matius 25 ayat 11 sampai 30. Orang yang setia dalam perkara kecil, maka akan Tuhan percayakan perkara besar. Kesetiaan dapat diteladani
dari Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Kesabaran, tenang, tidak buru-buru, tahan godaan, tak mudah putus asa. Soal nomor 2, apakah nilai Kristiani itu perlu untuk diterapkan dalam kehidupan pergaulan remaja masa kini? Jelaskan. Jawaban, sangat perlu karena nilai Kristiani adalah syarat tatanan yang dijadikan paduan oleh setiap orang Kristen. Harusnya remaja Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Yang ketiga, baca daftar serta uraian dengan singkat ayat-ayat dalam Injil Matius 5 ayat 3 sampai dengan yang 10 yang berhubungan dengan nilai-nilai Kristiani. Ayat Alkitab kasih. Uraian, umat Kristen wajib mewujudkan kasih dalam kehidupan, sebab tanpa kasih semuanya sia-sia. Yang kedua, sukacita. 1 Tesalonika ayat 5 16, Filipi di dalam Tuhan, karena Allah akan menyertai dan melindungi kita. Yang ketiga, damai sejahtera. Dengan kematian Yesus Kristus, salib Tuhan Yesus Kristus telah mengadakan damai sejahtera bagi kita yang percaya dan menjadi perdamaian, saling memaafkan. Menurut kemurahan, sebagai umat Allah sudah kusabtanya pada sesama dan senyum dapat teman kebaikan, membantu teman yang mengalami kesulitan. Kesetiaan mengacu pada sikap dapat penguasaan diri. Setiap penguasaan diri membuat seorang mampu mengontrol dirinya terkait emosinya dengan baik dan benar. Terima kasih untuk kelompok 1. Untuk hasilnya silakan duduk. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju untuk membacakan hasil dari diskusinya. Silakan. Ini hasil diskusi kelompok 2. Suaranya Meta. Kami dari kelompok 2. Nama saya Meta dan nama teman saya Pela. Ini soal dan jawaban dari kelompok 2. Soal nilai-nilai Kristiani apa saja yang bisa kalian dapatkan di dalam keluarga? Jelaskan. Jawaban nomor 1, nilai-nilai Kristiani yang termuat dalam buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karena dalam buah-buah roh itu semuanya mencangkup nilai-nilai yang harus diterapkan dalam keluarga agar ikatan keluarga semakin kuat dan sesuai dengan ajaran Kristus, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kedua, apakah nilai-nilai Kristiani itu perlu untuk diterapkan dalam kehidupan pergaulan remaja masa kini? Jelaskan. Jawaban nomor 2, sangat perlu karena nilai-nilai Kristiani itu bersumber dari Alkitab yang menjadi panduan agar remaja Kristen dalam bersikap dan bertindak dalam tingkah laku dan kehidupannya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Ayat Alkitab, kasih ada 3 hal pada orang: filia, persahabatan, eros suami istri, storge cinta persaudaraan. Kasih hukum Tuhan yang paling utama, besar, inti dan iman Kristen. Bersumber dari kepercayaan kita terhadap janji Allah yang akan menyertai melindungi kita. 3, damai sejahtera. Kejadian 43 ayat 43. Penguasaan diri tercermin dalam perilaku Tuhan Yesus yang selalu sabar dan lembut dalam pelayanannya. Anak-anak, kali ini Ibu akan merefleksikan atau mengambil kesimpulan
dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dan kalian presentasikan di depan tadi. Yang pertama yaitu nilai Kristiani di dalam keluarga. Bisa kita lihat di situ contohnya nilai Kristiani yaitu adanya cinta kasih, adanya menghormati, adanya kesetiaan dan kesabaran. Terutama yaitu dari buah-buah roh. Itu yang harus ada dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, nilai Kristiani harus diterapkan dalam kehidupan pergaulan remaja Kristen masa kini. Apakah perlu? Iya, itu sangat perlu. Karena apa? Karena nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang, terutama remaja Kristen, baik dalam bertindak, memilih, menimbang alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Yang ketiga, baca, daftarkan dan uraikan dengan singkat ayat-ayat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-26. Di situ adalah isi dari buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kemudian refleksi atau kesimpulan yang Ibu bacakan dari hasil diskusi kalian. Terima kasih kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah mempresentasikan hari ini. Baiklah, untuk minggu depan kalian Ibu berikan tugas di rumah atau pekerjaan rumah, dan nanti akan kalian kumpulkan ketika kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Marcel, pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dia akan belajar dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami selesai belajar biarlah segala yang diajarkan oleh ibu guru bisa kami pelajari di rumah ya Tuhan. Ini doa kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Marcel. Ya anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa